wabarakatuh. Ya alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah pada hari ini, pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, di siang yang cerah ini kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini, yaitu pada acara desiminasi tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya sendiri yang Khairia sebagai CGP 9 di sini akan melaksanakan desiminasi tentang budaya positif. Terima kasih atas kehadiran, kesediaan waktunya untuk menghadiri acara ini. Kita akan diskusikan nanti, ada diskusi di sini. Barangkali ada yang mau menanggapi, ada yang mau menambahkan atau bertanya, kami persilahkan ya. Dan sebelum acara ini dimulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah sebelumnya saya ingin tahu dulu nih, barangkali di sini ada Bapak Ibu guru yang tahu tentang budaya positif itu apa? Coba ingin tahu dulu pendapat masing-masing. Di pemikiran sendiri dulu aja sebelum saya menjelaskan tentang budaya positif. Mangga silahkan. Mangga Bu Tete. Membiasakan diri ke hal-hal yang positif, yang baik, yang membawa orang lain terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya, barangkali yang lainnya. Disiplin dari sekolah. Disiplin dari sekolah. Ya. Oke, tepuk tangan juga. Silakan siapa lagi yang mau? Saya Bu. Tadi yang dulu tadi. Silakan Pak. Budaya positif seperti di sekolah, untuk membudayakan 5E sama salam. Iya. Silakan Bu As. Mana Bu As? Dengan teman selalu berprasangka positif, tidak apa ya, Negatif thinking. ya itulah Negatif tidak Ya, silakan yang lainnya masih ada. Betul semua ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang lain yang ada yang berbeda pendapatnya. Bu Siska, Bu Rini, semangat. Oh, baik. Yang awet ini. Ya, alhamdulillah ya pendapatnya betul bahwa budaya positif itu adalah disiplin positif, lalu berpikiran positif ya, tidak negatif thinking gitu ya. Nah, di sini saya yakinlah Bapak Ibu di sini yang setelah bertahun-tahun mengajar, mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan. Dan ini untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak dan Ibu akan memahami pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Ya, pendidikan yang berpihak pada murid itu mungkin yang harus digarisbawahi ya. Nah, di sini saya akan mengajak ibu bapak sekalian untuk memikirkan kembali kebutuhan-kebutuhan dasar yang sedang dibutuhkan seorang murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas, ya, berperilaku tidak pantas. Serta strategi apa sih yang perlu diterapkan pada murid kita? Nah, di sini mungkin harus digarisbawahinya adalah pembelajaran berpihak pada murid, ya, pendidikan berpihak pada murid, dan juga strategi apa yang harus kita terapkan pada murid yang berperilaku tidak pantas. Ya mungkin kita sehari-hari ya berhadapan dengan anak-anak, pasti kan tidak semuanya baik ya Bu ya? Iya. Tidak semuanya akhlaknya mulia gitu ya. Pasti ada yang melencengnya gitu. Tapi kita berharap anak-anak kita ini memiliki perilaku yang baik, karakter yang baik, dan berakhlak mulia gitu. Nah, di sini ya betul harus berubah. Nah, konsep utama budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, lalu disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi berperilaku manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, lalu keyakinan kelas, segitiga restitusi. Ini mungkin yang akan kita bahas saat ini. Ada 8 poin ya. Mudah-mudahan di sini tidak ngebul ya.
Mudah-mudahan kita di sini bisa saling memahami dan bisa berdiskusi dengan baik. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Di sini ada teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Dr. William Glasser ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini ada sebuah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Dan juga ada sebuah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu ya yang kita tanamkan, yang tertanam pada diri kita saat ini. Ada juga sebuah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan itu adalah positif, efektif, dan bermanfaat. Dan juga ada sebuah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak untuk benar, memaksa anak untuk lurus gitu ya. Nah itu adalah sebuah ilusi yang memang saat ini kita terapkan gitu ya di sekolah kita, di masyarakat kita, bahkan anak-anak kita sendiri seperti itu. Kita menerapkan anak-anak kita di rumah seperti itu ya. Ini adalah sebuah ilusi dan itu adalah miskonsepsi. Konsep ini adalah merasa benar. Kontrol murid nih, guru mengontrol murid harus dikontrol sama kita ya, dia harus tidak boleh berbuat salah gitu ya. Lalu kita hukum apakah betul tidak, atau kita kasih hadiah gitu ya, kita kasih penghargaan. Nah itu boleh nggak sih seperti itu? Nanti kita akan bahas. Nah di sini kita akan merubah paradigma. Dulu kan waktu kita kuliah ya ada stimulus dan respon ya, masih ingat ya Bu ya, SR, stimulus respon. Kalau kita memberi stimulus maka murid akan merespon kita. Nah di sini merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol, yaitu menurut Stephen R. Covey. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah, menurut stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Kita mempunyai kebutuhan yang sama. Tetapi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Betul nggak Bu? Kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan setiap anak, kebutuhan setiap manusia itu berbeda-beda. Betul nggak? Betul. Tapi kalau stimulus respon menginginkannya punya teorinya kebutuhan yang sama bagi murid, bagi orang, manusia gitu ya. Kita juga harus sama kebutuhannya. Padahal setiap manusia kan berbeda-beda kebutuhan. Nah ini mungkin untuk meluruskan tadi, merubah paradigma yang tadi. Lalu yang keduanya, semua orang melihat hal yang sama. Hal yang sama dilihat gitu ya. Jadi harus sama, kita memandang satu masalah, memandang satu hal gitu. Nah, kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bu Tete beda gambarannya tentang dirinya Bu Lana. Bu siapa? Bu Ani ke Bu Lana juga berbeda pandangannya. Pasti kan setiap orang berbeda-beda memandang sesuatu hal gitu ya. Lalu kita yang ketiganya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Rasa nggak Bu kayak gitu? Ya kita tuh harus sama orang tuh harus sama dengan kita sehingga kita suka mengkritik ya. Kadang-kadang kita mengkritik orang, siapa yang menikunya, nah hati juga orang gitu ya. Suka ya kayak gitu perasaan. Kita lah kalau waktu masih saya masih belum belajar ini memang seperti itu. Nah, padahal kita berusaha, kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dunia itu apa? Berbeda kan ya. Pandangan kita berbeda, semuanya juga berbeda-beda pandangan lah. Nah, lalu yang keempatnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dalam stimulus respon. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Itu ya. Misalkan ada orang yang berbuat salah, kita harus tahu dulu itu kenapa berbuat salah ya. Misalkan ada yang terlambat masuk ke sekolah gitu misalnya nih. Kita harus tahu dulu anak ini kenapa nih telat masuk sekolah. Mungkin ada hal di rumahnya, tapi kita selalu berpandangan itu suatu kesalahan gitu. Ya selalu gitu ya Bu ya, kita apalagi sebagai guru suka memandang siapa kasihan wae. Misalkan wah, guru ini kasihan wae. Contoh nih. Karena saya harus tahu. Saya harus tahu guru ini itu kenapa kesiangan. Tidak itu masalah, enggak kan? Terus aja ya. Wah ini Bu As kesiangan kenapa nih? Kan harus tahu dulu. Fitnah. Ya, kan harus ada yang fitnah.
melihatnya itu sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau kontrol mah enggak. Nanya kan, ini kenapa kesiangan kan gitu ya. Kayak gitu. Jadi nggak tiba-tiba menyalahkan gitu lah. Nah, lalu yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu di stimulus respon, bener gak sih harus kayak gitu? Enggak ya? Nah, kalau dikontrol tuh hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Itu yang betul ya? Kalau kata saya sih itu yang betul. Nah, kita mah gak bisa kontrol orang lain. Misalnya Bu Uji yang mau makan, emang bisa dikontrol sama kita? Si Uji mau makan lain. Nah kan, jadi dia sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Kapan dia marah, kapan dia ini. Nah itu karakter saya, itu namun itu mah lain saya. Itu yang Bu Uji ya. Jangan salah Bu Uji, kalau mana sok kasar nggak Bu Uji, itu sok dilerian jadi nanti. Jadi ada kontrol aja. Nah itu. Nah lalu SR itu berpendapat saya bisa mengontrol orang lain. Betul nggak Bu? Kita bisa mengontrol orang lain? Tidak. Susah ya kita mengontrol orang lain. Meskipun murid sendiri. Contoh lah tadi ada yang nggak jumatan dikontrol, ya susah kan? Udah katanya. Terus diroyu gitu. Aku katanya upah. Susah kan? Nggak bisa mengontrol orang lain. Nah ininya kalau kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memang betul kan ya? Tidak bisa. Tapi diri kita sendiri yang mengontrol diri kita. Lalu yang selanjutnya pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ketika rujukannya gagal dipaksa budak teh. Hese ieu dikieu-kieu hese. Kali kerem. Dipaksa gitu kan. Nah, seperti itu mungkin ya di sini. Nah, kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada hal-hal yang coba kalau nggak bisa ya, sok kamu mau apa? Mau gimana coba? Ibu mau tanya. Kamu kayak gitu terus mau ngapain? Coba ini sendiri, jadi dia mikir sendiri, oh iya bukan gini. Jadi kan akhirnya dia bisa mengontrol diri sendiri gitu. Lalu yang selanjutnya, model berpikir menang kalah. Guru menang, murid kalah. Kalau ini mah teori kontrol, model berpikir menang. Guru kita udah ini nih, melakukan, nanti adalah terakhir ya, apa yang harus kita lakukan pada anak supaya berpikir menang dan menang. Nah ini adalah merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Setuju nggak Bu dengan teori kontrol ini? Setuju. Ya, itu memang harus kita terapkan ya Bu ya, baik di rumah, di sekolah, ke anak-anak kita gitu ya. Nah, sekarang kita menuju ke depan ada disiplin positif. Apa sih sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Coba pengen saya minta pendapat dong, disiplin apa? Yang belum bicara tadi. Nggak sih? Disiplin itu apa Bu? Disiplin masuk sekolah. Melaksanakan aturan. Sikap dalam mengikuti sebuah aturan di satu korporasi atau organisasi. Harus Sikap diatur gitu. Yang harus mengikuti aturan. Iya. Ya, mengikuti suatu aturan. Ya, ada lagi yang berpendapat? Aturan yang ditaatin. Aturan yang ditaati. Melaksanakan aturan. Melaksanakan aturan disiplin ya. Silakan ada lagi. Ika? Bu Nina, apa Bu Nina? Sepakat. Mungkin ya pemikiran kita seperti itu ya. Disiplin adalah mengikuti aturan. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku di sekolah nih. Kan ada aturan nih, tidak boleh kesiangan jangan dikasihkan. Jadi ya siap pun tanda etan yang paling mudah untuk jadikan contoh ya ke anak gitu. Misalnya nih, contoh lah ini yang PNS nih ya, kan jam 7 harus ke sekolah, tidak boleh kesiangan. Kenapa Bu? Aturan. Dari asal itu ya. Aturan. Kalau kesiangan kan apa? Potong gaji. Potong gaji asli. Asli potong gaji. Berarti kalau bagaimana kita berperilaku tidak kesiangan itu karena takut dipotong gaji ya Bu? Ada konsekuensi. Ada konsekuensi ya. Ada konsekuensinya. Takut dipotong gaji. Nah, kalau yang aja, nggak bisa absen kalau nggak bisa, nggak bisa ditutup. Langsung tutup. Oh, akhirnya dianggapnya bolos. Iya. Apa gitu ya? Berarti itu mentaati aturan. Mengapa kita melaksanakan segala sesuatu? sesuatu apa? Iya misalnya gini nih,
kita ya yang tadi yang Karena kesiangan itu ya. perlu, mengapa kita melakukan segala sesuatu? Misalkan Ada keterpaksaan. Karena ada aturan itu. Ya, contohnya yang tadi ya yang kesiangan tadi. Karena aturan itu kita harus melaksanakan sesuatu. Tidak boleh kesiangan ya. Stimulus. Tidak kontrol. Iya kan ini lagi apa? Lagi bertanya dulu pada diri kita yang sekarang. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain? Dari yang Dari yang lain. Berarti bukan dari diri sendiri. Bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain. Oh gitu. Jadi bisa dari diri sendiri, bisa dari orang lain. Bisa juga dari lingkungan ya. merah itu ya. Ya. Merah ya. Karena itu memang Akibatnya. ada akibatnya ya betul. Betul. Jadi selama ini kita melakukan sesuatu itu karena ada hal dorongan dari luar. Ya. Nah itu namanya dorongan ekstrinsik. Ya, bukan dari intrinsik. Nah, kalau intrinsik mah, ya itu nanti ada pembahasannya. Nah itu jadi selama ini seperti itu ya. Dan saya juga mengakui memang iya. Saya waktu itu sebelum belajar ini, kasihan ada malunya mau kasihangan gitu kan. Hadiah wae kasihangan wae, meskipun kadang-kadang suka 2 menit 3 menit gitunya. Itu dari Tapi udah malu. dari diri sendiri, Gitu. malu gitu kan. Nah kalau misalnya sin potong gaji itu kan dari luar, dari lingkungan, dari orang lain. Aturannya kayak gitu, tutup absennya, tidak bisa absen gitu ya. Nah itu. Nah di sini Bapak Pendidikan kita siapa Bu? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ya, yang tadi kan? Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Meskipun tadi nih, kata ibu-ibu yang PNS nih, kalau misalkan jam 7:30 tidak datang, tutup absen. Nah ini merupakan penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Tapi setelah itu lama-lama ada nggak kesadaran dari diri kita? Ada dari situ ya, dari intrinsik kita, bahwa kalau kita tidak disiplin malu ya, bukan hanya takut dipotong gaji, kita harus harus datang sebelum murid datang, malu sama orang tua, sama pemilik habi Bu, sama orang tua, sama murid udah datang ke pelintingan, kita belum datang. Nah itu mungkin ya, itu dari intrinsik. Kalau dari penguasa lain, itu mungkin ini sebagai apa Bu? Penguasa lain mendisiplinkan diri kita sebagai apa tuh? Pemancing dulu ya, pemancing dulu nih sama pemerintahnya gitu. Tapi nanti jadi terbiasa diri kita, muncullah dari diri kita sendiri. Itu akan mendisiplinkan diri kita. Gitu. Nah itu menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin, apa sih itu disiplin nih? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Seperti yang tadi Bapak Ibu sebutkan ya, cocok kan dengan ini ya? Pasti dengan aturan disiplin itu. Yang kedua, kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau nggak disiplin, hukum. Ya. Suka nggak menghukum murid? Coba saya tanya, suka menghukum murid? Suka nggak? Bukan suka, pernah Ya. Pernah. Saya pernah, betul saya pernah menghukum. Aku suka sama kamu. Pernah nulis Arab di sana dulu ya waktu masih di sekolah ini. Nulis Arab. Sekarang mah udah susah ya kalau di sama ABK mah kalau kesiangan ya masalah kesiangan. Tapi yang halal mah enggak. Nah mungkin itu. Bu Rina pernah menghukum? Pernah. Bu Siska? Bu An? Pernah. Oh iya. Tadi ini pernah dulu nggak pernah? Pernah. Bu Lana? Coba Suka. Bukan hobi kan? Bukan. Bu Ese pernah menghukum? Menghukum yang di mana gitu. Kalau dia Sering seperti apa dulu? Nah, gitu. Karena ketika dia kesiangan dihukum. Kalau kesiangan nggak pernah tuh ya. Enggak, contoh kan kita punya aturan di kelas tuh. Konsep. Jadi kalau konsep teman aku ada
anaknya melakukan kesalahan apa dulu nih. Iya. Kalau misalnya terlambat itu kan sama orang tuanya tuh. Ya, ya. Kalau ke anak mah paling kayak Uga ngelempar sampah ke bawah, itu kan udah fatal Bu. Ah. Nah, itu sama Lukman dihukum. Nah, contoh hukumnya. Itu contoh itu ya. Gini dulu sama Lukman. Oh, ini teh Bisik. hotel ya? Ya. Ini ya? Bisik. Ya. Suruh baca Asmaul Husna 3 kali itu, sekitar 100 kali. Cuma berarti bukan fisik, Bu. Verbal yang Jadi Lukman ngasih perilaku buruk, masih ngasih tindakan buruk dulu. Sesudah itu udah aman, udah reda, kasih perilaku positif. Kayak gua ngapain begitu? Nggak boleh gitu, kayak gitu. Lebih jadi ke situ sih. jadi lebih apa namanya, tanya jawab gitu ya. Balance lah, ada yang Jadi buruknya, ada yang dihukum baiknya. dulu lalu ditanyakan ke anak itu. Kau sih tadi gimana? Kalau saya mau di rumah, katanya nggak mau belajar, nanti kita banjur. Udah. Belajar bareng-bareng. Ada sih. Bu Rina pernah? Pernah Bu, Di gimana Bu? dicancang. Dicangcang gara-gara apa tuh? Kan anak tuh udah masuk kayaknya, udah masuk tuh kan. Salah, kan salah. Ya ya. Oh, jadi dia Itu kan sama Bu Hajai. Dicancang sampai anak. Oh, sampai anak. Jadi cicing. Oh. Dicangcang ya dicicing. Pak Dewi pernah, Pak Dewi menghukum. Pernah, Bu. Di kumaha Pak? Paling kalau ke anak dasar mah verbal dengan verbal tanda tinggi, Bu. Oh iya. Diam. Oh, kasih pelototan, hei. Aku pelototannya sih. Gua Menginstruksikan, menghukum. Iya. Ada cerita lagi. Si Ayah kan bergilir ya kelasnya ya. Yang awal saya puas dulu. Awas nggak pernah. Ya. Sama sih ya. Baru masuk ya. Baru masuk. Saya aja bawa tali yang panjang warna merah, talinya masih ada. Nah, saya tali dari tali. Nah, tali. Udah lama gitu ya, udah setengah tahun. Nah, terus dia datang duluan, saya baru datang. Masrahin talinya. Sudah tali. Padahal tidak terlambat ya. Tidak terlambat. Jadi dia malah menawarkan diri. Nawarkan diri talinya. Itu kan apakah dia itu apa namanya? Jauhun. Udah terbiasa. Jauhun atau apa? Itu budaya. Budaya menali. Budaya cancangnya udah ngerti. Jadi malah kita ingin ketawa ya udah kayak gitu. Ya. Anak-anak kita yang unik ya. Unik. Kalau Bu Haji pernah Bu? Oh Sami, kasusnya eta ya ya. Oh iya. Dia tinggal dan dia cedai kali ya anak. Oh, berarti dia masih SD ya? Masih SD. Oh iya iya. Itu mah salah satu cara buat dia diam gitu kan. Karena memang lagi apa? Hiperaktifnya mungkin ya. Modifikasi perilaku. Nah itu. Bu Ais pernah sama ya juga? Ali pas Oh pas ingat. Kalau Bu tadi pernah menghukum yang lain Ibu? Pael. Oh karena gimana Bu? Oh terus hukumnya gimana Ibu? Nah, hukumnya kumaha tuh? Gerowok Terus meja di situ pun ka rancangan anak aja. Iya iya. Sama Ibu ditindaknya seperti apa? Dikasih ini ya? Oh jadi sama verbal gitu ya? Iya. Cicing atau Farel gitu ya? Tadi Bu ini pernah menghukum seperti apa Bu ini? Kalau saya biasanya anak kantor ya Bu misalnya Taufik kan suka kalau dikasih apa kasih pelajaran dia kan nggak mau suka pengen apa mewarnai terus. Nah sama saya tadi dipaksa buat belajar ya paling saya masuk aja itu siapa diancam aja sih kalau misalnya jadi berupa verbal saja ya? Tidak Ngancamnya gimana? kalau misalnya tidak mau belajar tidak akan pulang baru ya kita mau oh iya mau belajar bukan bilangin Pak Lukman bukan. Kayaknya pernah menghukum? Menghukum enggak, saya nggak pernah. Saya nggak pernah menghukum. Saya nggak pernah menghukum. Enggak ya? Saya nggak pernah menghukum. Saya nggak pernah menghukum. Saya Saya nggak pernah menghukum. Kayaknya pernah menghukum?
baik verbal, fisik. Kalau menghukum emang enggak sih, Oh, enggak. fisik kalau paling juga ya ceramah lah ya. Oh, menceramah ya. Kayaknya kayak formal. Atau kau sekalian kujengot ceramah. Ya kan ceramah di dakwah. Jadi Modelnya tuh, lebih ya, diajak komunikasi gitu ya. Lebih ke ya Persuasif. biar ini aja gitu, biar cair lah gitu. Iya. Nanti ada ini di nanti ada ini bahasanya ya kayak gitu. Ideal. Bu Siska, penasaran nih Bu Siska kalau hukumnya si Isan. Cuma lebih kayak ke verbal aja sih, Bu, kasih tahu. Ada seorang gua fisik juga melototan. Keluar sekarang. Tentu. Iya, kayak menurut yang pernah juga. Cuman ya dia Mapan gitu ya. yang jurus amunya teh bilang malu aja gitu. Oh, Bisa iya. Ini maksudnya. Kalau Bu Ami gimana hukumannya? Hukumannya kalau saya lebih ke kayak misalkan ya Radit itu kalau dikasih nulis dia nggak mau. Jadi paling saya hukumnya lebih kepada kalau kamu tidak selesai kamu tidak boleh ikut pramuka. Oh, ancaman juga berarti ya sama. Pikiran verbal Iya. kan belum sih. Kebanyakan gitu. Kamu Take uji? and give. Iya. verbal juga. Verbal juga. Kokolotan. Sama sedikit fisik. Padahal fisiknya bukan ini kan, bukan mukul Iya. tapi molotot. Iya, Fisik kita molotot. aja bekerja. Molotot. Keprak meja masuk hukuman apa itu? Gebrak meja juga sama. Perang ancaman ya. Ancaman. Tuh. Kalau Bu Ima, Oh, aku ya Pak, iya tuh secara verbal, terus secara melotot sambil dulu. duduk. Dah, nu ampunannya eta. Iya, tapi kan sudah nada tinggi juga sih, itu nggak apa-apa kan kalau nada tinggi seperti Reva suka kelas siapa dari Reva. Nanti ada bahasanya nanti. Oke. Bu Lana, Sama sama ancaman. ancaman. Bu Tete, Kan anak-anaknya rada-rada tidak. vulgarnya. Oh iya. Dia tuh suka ke atas kalau Ke tempat laki-laki, ke tempat laki-laki. nyamperin. Kalau ada yang nyamperin nanti kamu tidak boleh pulang. Diancam. Ya ancam juga ya Bu ya. Diancam. Ya, itu hukuman ya Bu. Kata di sini sering diungkapkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini menurut ini ya, menurut teori di sini. Lalu dalam budaya kita makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti yang tadi ibu-ibu dan bapak ini kan ya bisa lakukan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi ketika datuk malah nggak disiplin itu berhubungan dengan tata tertib, itu ada ketidaknyamanan sendiri ya dengan pemahaman ini. Nah di sini menurut Diana bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplin ya, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Mungkin tadi kata ibu bapak, pelototan, diancam, dia takut. Tapi hanya sehari tahun gitu sementara. Bukan dari dirinya sendiri, bukan dari apa? Jadi itu dari ekstrinsik dia nurut, bukan dari dorongan diri sendiri. Nah itu ya yang hukuman tadi. Nah disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan juga bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dia bisa tidak melanggar lagi karena kesadaran dirinya, bukan karena takut ya, bukan karena takut karena ancaman. Tuh. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, jadi di sini disiplin itu sebagai kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat memahami suatu tujuan mulia. Jadi untuk mengontrol diri ya.
Nah, di sini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, ya, sehingga menggerakkan motivasi dalam diri untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Nah, ini menurut Diana Gosen. Jadi di sini tuh kita di CGP itu memakainya teori-teori dari barat, padahal dari kita juga banyak sebetulnya. Jadi hanya Ki Hajar Dewantara yang dipakai. Padahal Muhammad Hatta juga banyak mengeluarkan teori yang bagus sebetulnya. Nah, nilai kebajikan ini salah satunya ya. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini nilai-nilainya: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Lalu menurut PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini masih banyak lagi sebetulnya, ini hanya 3 yang saya tampilkan. Itu mengenai nilai-nilai kebajikan. Ini yang harus kita terapkan pada anak-anak kita. Tapi kalau di kurikulum Merdeka ini yang dipakai ya, profil pelajar Pancasila yang sudah kita kenal. Itu sebetulnya ada lagunya loh, Bu. Sama lu lagu lah. Oh, tapi saya tuh nggak tahu ya. Mau di SD suka ada. Bu Ani pernah nggak? Waktu IKM Ada di YouTube kan Mas? ada ya. Tapi di kita mah nggak pernah ya. Ini nyanyi lagu ini yang ada senamnya juga profil kalau pelajar salah? kecil. Hah? Ada senamnya juga kalau salah? Senamnya? Oh ada. Ya, Senam nanti kita P5. belajar ya Bulana. Belajar ini nih. Ada lagunya. Ngomong kita kantor di Konsin tuh bisa Ada yang senam Udah. T5 ada kalau salah? Nah, di sini T5. kenapa sih anak-anak suka beri perilaku yang aneh gitu ya, yang nyeleneh? Di kelas Di kelas apa? Oh iya udah balik ya. Nah, anak-anak tuh suka perilaku. Contohnya di kita ya, Bu Tete, saya pernah ngeliat Bu Tete tuh nuntun sifat ke atas ya. Itu sama Najla selalu itu ya, selalu itu masalahnya. Nangis, dibully gitu ya Bu ya. Untuk saat ini. Nah, itu kenapa sih sebetulnya? Lalu ada anak yang tidak fokus belajar, misalnya karena dia kelaparan. Ada ya Bu ya, kelas Ibu juga? Sama, kelas Bu ini juga. Ya. Kalau sekarang mah ada juga, Tia ya. Kelaparan. Itu kenapa sih sebetulnya? Nih, manusia itu punya kebutuhan dasar Bu di sini Bu. Ada 5 kebutuhan dasar. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi 1 atau lebih dari 1 kebutuhan dasar kita. Yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, ini ya. Lalu yang kedua atau survival, kasih sayang dan rasa diterima. Lalu kebebasan, freedom. Lalu kesenangan dan penguasaan. Ini kebutuhan dasar dari manusia, mau yang anak, tua, muda, dewasa gitu ya. Ini sebetulnya kebutuhan dasar manusia. Ketika kita berperilaku nyeleneh, maka kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Yang seperti apa sih itu kebutuhan dasar manusia? Nih, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, biologis, psikologis. Kebutuhan makan, minum, ya, pakaian, psikologis, kasih sayang, psikologis apa namanya, keamanan gitu ya. Nah itu ingin apa namanya, kebutuhan bertahan hidup ya, ini dari manusia itu sendiri. Ketika kita tidak makan nih, belum makan, ada anak yang mencuri makanan temannya, bekal temannya, karena kebutuhan dasarnya. Nah betul Bu, punya Bu As lagi disiapkan buat makan, dimakan sama muridnya. Tinggal ngeliat wah udah dinikmati. Sudah dinikmati. Itu kebutuhan dasarnya, fisiologisnya tidak terpenuhi. Nah itu ya kebutuhan dasar manusia. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima, yaitu kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah ini juga suka terjadi pada teman kita, murid-murid kita. Anaknya, kamu jangan ikut aku ke lapang. Kan dia merasa tidak diterima ya. Makanya dia berperilakunya yang aneh gitu ya. Akhirnya
dia melanggar. Karena apa? Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima tidak dipenuhi gitu ya. Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Lalu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, dan keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi ketika dia nilainya bagus, pengen diakui ya, itu penguasaan. Pengen diakui, wih, Berry bagus nilainya, wah hebat, gitu ya. Pengen diakui kalau kayak gitu. Berarti kebutuhan dasar untuk pengakuannya, penguasaan itu adalah belum terpenuhi kalau ada yang nyeleneh. Gitu. Lalu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Lalu yang terakhir adalah kesenangan bermain gitu ya, having fun, dia butuh healing gitu. Nah itu kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, lalu kesenangan. Itu kok penguasaannya ada 2 ya? Satu lagi harusnya bukan ini penguasaan lagi. Ini nih, yang bentuknya di sini nih. Nah ini bertahan hidup, kebebasan. Oh iya, kebebasan. Kebebasannya kelewat. Ini harusnya kebebasannya. Ya gitu, bebas berpendapat. Nah, ya, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, lalu kita beranjak kepada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3 hal motivasi perilaku manusia. Nah, kan manusia itu berperilaku seperti tadi ya, tentang disiplin itu. Kita datang ke sini harus tepat waktu karena takut ditutup absennya. Nah, di sini ada 3 motivasi kita berperilaku. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tadi masuk itu nggak Bu? Yang tadi ada seal ditutup di mana? Masuk ya. Tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan ini adalah eksternal. Ya, jadi yang tadi kita bahas ya. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan juga melakukan sesuatu untuk mendapat hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini juga sama, bersifat eksternal. Kita tidak datang, wios jirona contohnya kesiangan lainnya terkenalnya. Kita tepat waktu di sini karena pengen dipuji, misalnya sama teman-teman gitu ya. Wah, senang. Ayo nama ini telat gitu contohnya. Sama kepala sekolah ini. Nah, itu misalnya. Dinilai. Nah, itu contoh ya yang ini. Untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Mereka melakukan sesuai karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Nah, ini mah dari intrinsik, dari diri dia sendiri. Ini yang terbaik. Nomor 3, motivasi perilaku manusia yang terbaik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi diri kita inginkan diri kita, ya, bukan orang lain. Dan menghargai diri sendiri. Saya tuh tidak boleh telat itu karena orang tua, anak-anak, diri kita sendiri ingin disiplin, ya, gitu. Bukan ingin bukan tidak takut kena hukuman, ingin mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain gitu ya. Jadi ini yang terbaik Bu, Pak. Semoga kita sudah sampai level sini ya untuk disiplinnya. Minimal menuju ke sini. Ya itu. Nah, di sini motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa Bu kalau tidak melakukannya? Misalnya tadi ya ditutup, potong gaji, gitu ya. Ditutup absen. Malah kalau di tempat lain Bu, saya pernah mengalami di sekolah lain, kalau telat 1 menit dipotong 100 rupiah. 1 menit. Kan masuk tuh jam 7 nih. 1 menit jam 7 lebih 5 berarti 500 rupiah. 10 menit 1000 gitu. Lama-lama naik jadi 1000. Nah, kabarnya kabarnya sekarang karena mungkin banyak yang melanggar, sekarang kabarnya 100.000 dipotongnya itu.
Habis aku nggak ada Sebenarnya Nah, dari mana mereka punya itu hukuman berarti kan? Dari mana Iya, mereka berapa? punya ide itu? Ternyata dari salah satu sekolah yang kita yang dulu Kota Bandung ada yang itu memperlakukan seperti itu. Ya udah kita seperti itu aja. Ya tapi memang sih imbasnya guru-guru banyak yang tidak ada yang kesiangan. Cuman itu dorongannya dorongan ekstrinsik bukan intrinsik. Ekstrinsik. Nah, iya bisa eksternal juga. Bukan dari dorongan Uang dulu sendiri. sabar aja. Iya, makanya. Nah ini motivasi eksternal. Ada. Yang kedua, kalau di sini berlaku, wah sudah habis dari kita. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini imbalan yang tadi ya. Apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya? Misalkan disuruh nulis ini nih, PTK, bikin PTK. Yuk bikin PTK. Namun bagusnya dapat uang 500.000 contohnya gitu. Nah itu kan dorongan ekstrinsik ya. Gitu. Kalau bikin PTK kan harus ya kamu gitu ya sih. Dulu mah ya harus ya Bu ya. praktek baik juga. Praktek baik gitu. Nah itu. Lalu untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah itu mah yang tadi, yang terakhir ya. Itu yang paling bagus. Karena motivasi internal atau intrinsik tujuan disiplin positif. Nah selanjutnya ini motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jika tadinya tiba-tiba bodak langgar, Scott jam, gitu ya, Pak, kayak gitu. Itu yang tiba-tiba hukuman namanya. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum dan sesudahnya. Jadi itu mah namanya refleks ya, tiba-tiba. Nah hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah tadi di sini ada yang fisik, ada yang kata-kata, tadi kan ya oleh verbal gitu. Nah itu memang kebanyakan memang melakukan seperti itu di sekolah-sekolah. Ya. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nah itu konsekuensi, ada konsekuensi dulu di kelas. Sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Bentuk konsekuensi bisa dibuat oleh pihak sekolah, pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ini kita sebelum apa? Biasanya kata tertib ya. Kalau konsekuensi itu lebih ke sana. Kalau misalnya melanggar maka apa gitu hukumannya. Nah yang terakhir adalah restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah ini restitusi itu jadi ada kesepakatan di situ, ya di situ restitusi mah. Nanti ada lebih jelasnya. Nah ada 5 posisi kontrol. Ini restitusi posisi kontrol. Pertama penghukum, kedua teman, ketiga pemantau, keempat pembuat orang merasa bersalah, kelima manajer. Contohnya ini 1, 2. Nada suara tinggi, itu penghukum ya. Bahasa tubuh, mata melotot, jari-jari menunjuk-nunjuk. Kamu ini tidak tadi tidak ya. Ini udah ada jawabannya ya. Itu berupa apa sih namanya hukuman? Penghukum. Lalu yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan heningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya, nanti ada contohnya kalimatnya. Lalu teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, tapi akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Itu pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan kesalahannya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah ini ada itunya ya, apa uraiannya. Penghukum nih, gurunya berbuatnya menghardik, menunjuk-nunjuk,
menyakiti, menyindir gitu ya penghukum. Kalau pembuat orang bersalah, ngomongnya dulu ya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah itu yang suka dilakukan guru ya biasanya kalau penghukuman. Lalu hasilnya si anak memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, dendam. Pernah sih Bu, kita mengalami itu pernah nggak waktu kita jadi murid? Pernah. Dendam sama guru yang menghukum kita. Iya. Ya Bu Ji ya? Iya. Kan tadi cerita ya. Gitu. Kita dendam nih sama guru yang pernah menghukum kita, benci sama guru itu. Malahan saya pernah di Instagram gini Bu, ada kelompok nih mahasiswa yang lulus, dia pernah dihukum sama guru SMA-nya. Pernah nggak bapak-bapak lihat atau ibu-ibu? Ada kelompok ini. Kalau misalkan nih, Pak Angga, nih lihat saya punya ijazah sekarang. Saya masuk ke ITB, contohnya ya. Kenapa Pak Angga pernah menghukum dia? Waktu di SMA. Itu contoh ya, contoh. Ada kelompok itu sekarang nih, zaman milenial. Karena dia pernah dihukum ketika SMA atau SMP. Ada kelompok itu, berarti apa? Mereka pendendam. Sampai apa seumur hidup dendamnya? Itu kalau penghukum Kayak membuktikan gitu. Nah itu iya benar. Membuktikan aku bisa. Kan biasanya gini, kamu ini nggak bisa, kamu tolong. Zaman guru-guru dulu kan kayak gitu ya Bu ya. Ke kita kan mencak-mencak lah pokoknya gitu. Nah kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ya gitu, makanya kan gitu. Lalu dampak pada muridnya, mengulangi kesalahan. Ketika dihukum, mengulangi lagi, tidak berpengaruh. Saya juga pernah mengalami dulu waktu ngajar di sekolah-sekolah yang normal gitu ya, pernah gitu. Melakukan deui, kita menghukum ininya. Wah, saya tuh sebelumnya dosa juga Pak. Dulu baru suka menghukum anak. Jadi ya itulah pokoknya Pak. Membuat orang merasa bersalah nih. Berceramah dan mengatakan, seharusnya bla 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 bla. Ibu kecewa. Kamu gini gitu ya. Itu membuat orang merasa bersalah. Kan orang tanya jadi, aduh rasanya salah gitu. Sudah melakukan kesalahan itu. Gurunya berkata, kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu kurang mau nama penuh drama ya guru. murid Abi berarti berdirikan. Mari Nah itu ya. Hasilnya gimana? Akhirnya anaknya menyembunyikan, berbohong, menyangkal gitu ya. Nah kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Lalu murid berkata akhirnya, maafkan saya Bu, saya sudah melakukan kesalahan gitu ya, merasa bersalah anak itu. Ya, merasa rendah diri, gitu ya. Pernah nggak Bu melakukan seperti itu ke anak-anak? Padahal pasti kayaknya nggak bisa. Nah itu ya. Lalu yang ketiga, ini menghindari hukuman, itunya ya. Identitas gagalnya kontrol dari luar. Lalu ini ada yang identitas berhasil sukses, kontrol dari luar juga, tapi mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Yang pertama menjadi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah, lakukan demi ibu. Kamu jangan gitu lagi deh, gitu ya. Kan jadi teman gitu ya, merasa akrab gitu dengan muridnya. Masa kamu tidak mau? Ingat dong ibu, ingat dong. Tidak pernah ibu bantu. Apa sih? Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu kamu gitu ya. Jadi kayak gitu ya, kayak teman. Lalu si hasilnya, si anak ketergantungan sama kita. Kalau nggak ada kita ya dia tetap aja melakukan kesalahan lagi. Nah, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi sangat penting nih kita ini bagi murid yang itu. Tapi yang lain tidak. Nah, murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Ternyata begitu. Ketika kita berbeda gitu ya. Nah akhirnya anaknya lemah, tidak mandiri, tergantung gitu ya hidupnya ya. Lalu memantau, nanti kita bisa tahu mana yang paling baik ya. Memantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Kamu tahu nggak peraturannya apa? Gitu ya. Lalu hasilnya menyesuaikan diri bisa bila diawasi. Kalau diawasi dia tidak melanggar, tapi kalau di luar
Tidak diawasi tetap aja berperilaku seperti itu. Murid menetapkan guru peraturan dan hukum di 2 berkalimat. Nah, murid berkata gini, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Jadi gitu. Kalau pemantau misalkan dikasih penghargaan, kalau kamu nilainya 100, ibu kasih bintang 2. Nah, terus nanti kalau saya lebih dari 100 2 kali berapa bintangnya? Nawar gitu ya, kayak gitu. Lalu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi dia menitik beratkannya pada hadiah, lebih lagi hadiahnya, lebih lagi hadiahnya. Nah, yang terakhir menghargai diri sendiri, manajer. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, gurunya berkata gini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasilnya menguatkan pribadi. Dari mana? Intrinsik. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan? Itu kata anaknya ya, memperbaiki keadaan. Bagaimana caranya? Ini ada apa? Ada komunikasi antara guru dan muridnya. Yang dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi itu muncul dari intrinsik. Ya, itu. Nah, ternyata di hukum penghargaan pun nggak boleh, Bu. Menurut Afikon, baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi tindakan belajar itu penghargaan sesungguhnya. Jadi belajar bukan dengan materi gitu ya. Nah, tindakan memberi penghargaan yang lainnya sama dengan menghukum seseorang itu. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Bu, hadiah dulu ya tuh Bu, tapi nilainya 100. Terus dia menuntut hadiah. Itu kalau dikasih penghargaan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha lagi karena saya akan dapat hadiah. Itu ya kalau mendapat hadiah. Lalu ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan iri. Nah itu. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jadi kalau orang itu teresep gitu ya. Dan karena iri, iya gitu. Karena ada orang ge sarua pinter tapi nah teu dikasih gitu lah. Tidak ada iri, rasa iri gitu ya. Apalagi kalau pilih kasih gurunya. Nah itu. Nah ini tentang keyakinan kelas. Jadi kalau itu sama dengan tata tertib Bu, tapi tidak ada kata-kata negatif. Nah, kan biasanya tata tertib mana? Tidak boleh datang terlambat gitu ya. Nah kalau ini beda, kata-katanya positif tuh, dalam bentuk positif gitu ya. Kita langsung ke contohnya aja ya. Nah ini nih, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu kayak tanda seru ya. Kalau keyakinan kelasnya tanggung jawab. Lalu dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, berkomitmen. Jadi ini untuk semuanya. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Jadi ini peraturan tata tertib itu ini tidak akan tahan lama gitu ya, karena ada kata-kata seperti penekanan gitu. Nah ini lebih keyakinan kelas itu kesepakatan dengan murid bareng-bareng gitu. Oh, ininya apa? Membuatnya. Nah ini contoh keyakinannya ya. Ini kelas 1, kelas 5, kelas 7. Setiap anggota perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, perlu merasa aman gitu. Nah kalau kelas 7 lebih banyak lagi kalimatnya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain gitu. Jadi ini contoh-contoh keyakinan kelas ya. Tidak ada bahasa lagi negatif, tapi kata-katanya positif. Tuh. Nah ini ya, seperti inilah contoh-contohnya. Nah prosedurnya kayak gini ya. Sama dengan itu, dengan namanya apa? Membuat tata tapi bareng-bareng sama murid. Bareng-bareng sama murid, berupa kesepakatan ya Bu Ana ya, berupa kesepakatan gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan untuk ajaran nanti kita bisa
lakukan keyakinan kelas ya, bukan tata tertib sekolah, tapi namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, gitu namanya. Nah ini kegiatan pendalaman keyakinan seperti ini. Nah ini yang terakhir ya, nampaknya sudah terlalu ini. Nah di sini segitiga restitusi, mungkin pernah mendengar waktu Bulana ya itu menjelaskan. Nah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu yang harus kita ingatkan. Mungkin kayak Pak Eda tadi ya, komunikasi, bertanya kepada anak tentang kesalahannya. Lalu validasi kebutuhannya. Kamu telah punya alasan mengapa melakukan ini. Alasannya apa sih kamu melakukan ini? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Lalu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Nah, tadi kan ada keyakinan tuh, keyakinan kelas. Nah, di sini disinggung lagi. Apa sih yang setelah kita sepakati keyakinan kelasnya? Disinggung ya. Lalu yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini nih. Menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah. Karena berbuat salah, menjadi positif terhadap dirinya. Dia punya salah nih ya pada dirinya, tetapi dia merasa menjadi positif gitu, tidak mengutuk dirinya atau apa sih, merasa bersalah gitu ya. Nah guru berkatanya seperti ini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Manusiawi nggak sih Bu berbuat salah? Ya. Manusiawi. Toh kita ini kan al-insanu mahal khata' ya, manusia ya, kita ini manusia yang lupa dan juga punya salah. Tidak ada manusia yang sempurna, itu kata-kata kita kepada anak ya. Bukan malaikat. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Waktu itu Ibu waktu sekolah juga pernah berbuat salah, diceritakan ke anak ya. Sedikit aja ceritanya. Kalau misalnya kita nggak pernah juga boleh mencontohkan orang lain gitu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi di sini tidak melihat siapa yang salah, siapa yang benar, tapi melihat bagaimana sih cara menyelesaikan masalahnya. Tuh. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Gitu ya. Nah itulah. Nah sekarang validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic need. Basic need, kebutuhan yang ingin dipenuhinya karena melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need itu. Apakah itu powernya, freedom yang tadi ya, kebutuhan manusia, dasar kebutuhan manusia. Maka fisiologisnya, psikologisnya, kebebasan, penguasaan itu tuh. Nah guru berkata gini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah itu ya, jadi ada komunikasi itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita tahu alasan dia apa. Apa penting bagi kamu? Nah, itu kalimat-kalimat yang harus kita ini kan. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, misalkan ada anaknya memukul ya. Apakah kamu bisa melakukan dengan hal lebih baik besok lagi? Gitu. Ini untuk validasi kebutuhan. Ya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Yang tadi udah kita bikin keyakinan kelas, lalu di sini disinggung. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nilai-nilai yang tadi ya, profil pelajaran Pancasila yang tadi, yang udah diinikan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih? Tanya ke anak ya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Nah itu ya. Nah saya pernah melakukan ini. Waktu itu pernah kedua anak melakukan validasi segitiga restitusi ini. Ini contohnya ya. Nah, saya pernah nih melakukan mencoba. Ini melakukan kesalahan suka telat masuk ya, telat. Oh, jadi bangunnya siapa? Enggak ada yang bangunin. Boleh buka teh ngomong.
dagang pasar ke pelaku pasar. Ada namanya Dagang mama kan senang dagang biasa tapi dagang cirai apa bekerja buat jus dagang bapak ojek Kung abis sabihin na yun, basta sa nalawa, bawa, memang maksudnya jadi dari yang punya kaca jadi waktu punya sekolah teh yang punya kaca sampai mama teh cari kaca buat ojek gitu rumah itu kosan sendiri kan Kedengeran ya Bu? Kedengeran. Coklat. Si coklat ada di dapur. buatan Pak Anta ya Made in Pak. Coklat bukan susu coklat, coklat. Ada suara Kak Ani ya, maaf. Suaranya juga kedengaran. Sari kok Bu, beri cakep, Ya, ayo. bener ya, ayo dengerin. Apa ini kan Bu? Nanti jangan berapa sih? Si Amir, apa ini? Cangkul. Goyang-goyang. Tidur tidak terlalu sehingga kesempatannya tidak orangnya harus datang jam 7. Biasanya lah jam 7 itu jam 9 atau malam. Nah ini ada satu lagi. Nah, Najla lagi. Si Najla mah iya baik kayaknya ya. Anakku aku tuh kasihanan ya. Tuh enak mana jam cuma bisa tak di mama. Ya bener. ini karena ngebully temannya ya. Ya. Saya ini kan. Masa kan sebelumnya Si Kalita, dia bilang dia kasih terus beli pukul Gimana cuekin katanya sama Simpan. Jadi nggak diajak Simpannya. dibalik. Iya. ya tapi dia curhatan gitu pada kenyataannya gitu. pintar Najla
Sifat juga sih padahal Oh ini agak susah dikoreknya. Karena kan susah ini kenyataannya. Oh, lewat 5. Udah lewat 5 menit. Udah baik kan tapi dicuekin lagi katanya. Langsung merah. Hah? Nah, ini tanggal 2 itu untuk Najwa. Ya. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya. Thank you. Nah, Sam. ya itu mungkin salah satu contoh dari segitiga restitusi yang Kemas saya lakukan di sini sama Sipa dan Najla. Barangkali nanti bisa kita lakukan juga di sekolah kita sendiri, tidak keprotot dari tidak marah-marah lagi gitu ya. Berusahalah memperbaiki. Nah mungkin di sini ada yang mau ditanyakan atau berpendapat lain, silahkan barang 1 atau 2 orang. Ya silakan Bu Tete. Apabila kita sudah memberikan hukuman secara verbal atau secara fisik atau secara apapun, tapi itu tetap dilakukan, tetap dia kesiangan, apa yang harus kita lakukan? Nah tadi kan di sini dijelaskan ya Bu ya. Kalau hukuman itu gimana sih? Tadi ya gimana? Saya lihat sini. Terulang. Nah, iya. Kita lihat. Nah, di sini. Mana Bu? Ke penghukum. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan. Atau dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakitin, menyindir lah. Mengulangi kesalahan. Kalau kita menghukum kan Bu, ya. Nah, makanya solusinya kita melakukan restitusi tadi. Atau control manager, namanya control manager. Jadi di antara ini yang paling baik apa menurut Bapak Ibu? Manager. Nah ini yang kita lakukan supaya apa? Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri.
Jadi munculnya dari intrinsik bukan ekstrinsik. Kalau itu mah kayaknya untuk umum deh. Kalau untuk Iya, nah, kayak di sekolah. oh nggak berarti. Nah, gini Bu, kita mencoba pasti memang di umum ini dilakukannya ya, tapi kita mencoba juga dengan anak-anak kita. Nah, kalau memang tidak mempan, kita bisa dengan berbagai cara lah supaya mempan, supaya dia bisa merubah diri sendiri gitu ya. Tapi itu dari dorongan, itu kan bertahap ya. Dengan ini tidak bisa karena apa? Ternyata mempunyai kesalahan. Di sini membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Tapi di anak-anak kita mah kan memang IQ-nya ya Bu ya, bermasalahnya itu. Dia nggak sekolah nanti besok Ya, nggak sekolah. Nah gitu. Nah itu kan nggak boleh seperti itu. Tapi dengan cara bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi tanyalah dengan komunikasi. Saya mau tanya di sini ya, ini testimoni Pak Ega seperti apa? Dengan komunikasi dengan anak ada ininya nggak? Apa ini? Ada pengaruhnya nggak ke anak? Oh, Misalnya nih, katanya kan tadi sudah tanya tuh, katanya Pak Ega tidak pernah menghukum tapi komunikasi dengan ceramah. Maksudnya penceramahnya anak gitu ya. Gimana nih Pak Ega? Jadi kalau yang sekarang ini Pak Punten Kapayun iya. biar gitu ya. Biar kelihatan, biar kelihatan. Kalau sejauh ini saya beberapa tahun pegang anak ya, karena kebetulan yang saya pegang itu anak tunagrahita ringan gitu Bu ya. Iya. Jadi secara komunikasi dia bisa paham apa yang saya sampaikan. Kemudian memang dengan apa ya, dengan keunikan masing-masing anak tuh memang ada yang cepat tanggap dan seterusnya dia nggak akan melakukan itu. Ada juga yang memang diulang. Nah itu tadi mungkin faktornya karena ada dia misalnya Arif Bu ya. Arif itu kalau 1 tahun ini saya lihat anaknya tuh mellow gitu Bu ya. Jadi kalau sensitif, kalau ada hentakan, ada bentakan, itu dia akan langsung nangis, biasa mengutarakannya itu dengan sedih. Nah, memang permasalahannya adalah dia tuh sebetulnya ada macam-macam Bu, nggak hanya cuma masalah di sekolah, artinya dia sama teman-temannya masalah semalam sebagainya lah. Tapi ternyata memang di lingkungannya juga ketika ada bentakan itu dia langsung sakit hati gitu, terus nangis. Ini di sekolah, saya tanya kenapa, dimarahin kakek, gitu. Terus apalagi dimarahin bapak gitu, dan sebagainya. Nah yang saya lakukan itu memang dengan menanyakan dulu terlebih dahulu, menanyakan, kemudian ya itu tadi mungkin dengan obrolnya baik-baik, terus kita cari solusi bareng-bareng gitu. Kayak gimana Arif? Kan masalahnya tuh dia meluapkan permasalahan itu dengan lari ke Jawa Bu ya, dengan pergi ke dia safar ke luar Bandung lah. Safar kabur, iya. Meluapkan emosi gitu ya, emosinya gitu, jadi abang berantem gitu Bu ya. Nah walaupun memang setelah perpindahan antara Pak Dede ke saya itu tetap saya sampaikan dengan cara tersebut, ternyata memang diulangi kembali. Nah pas hari ini, pas kemarin terakhir itu kita cari solusi. Ternyata solusinya adalah kita nggak ngasih motor dia, gitu. Itu salah satu solusi yang kita ambil, bukan dengan misalkan awas Arif kamu gitu lagi. Saya nggak pernah itu. Dari awal dia ada kasus ke Jawa pun sama Pak Dery, itu saya ikut serta gitu untuk menasihati, tapi tidak dengan ini. Kemudian setelah jadi anak didik saya, ya maksudnya saya yang jadi wali kelas, itu saya ulang-ulangi kembali gitu. Ternyata permasalahannya tuh memang ketika ada masalah sama Siva, sama tetangga yang dimarahin, itu jadi ngeludak, berangkat lagi gitu. Akhirnya Talita. Nah akhirnya ngambil tindakannya adalah udah motornya ambil. Itu salah satu solusinya mungkin. Nah ya sejauh ini sih belum ada kasus lagi sih, belum ada. Ya mudah-mudahan nggak terjadi lagi. Ini terus yang terakhir mungkin dari murid saya sama itu Dava gitu kan. Ini kan yang saya sampaikan di awal. Jadi anak-anak itu unik gitu. Nah kalau Dava sempat membuat kesalahan lah bagi dia nangis. Saya menyesal Pak, saya melakukan hal yang salah gitu. Kenapa Dava? Saya sudah bertanya kepada ibu saya tentang profesi. Jadi kan ayahnya meninggal gitu ya. Meninggal, kemudian ibunya juga yang terbiasa bekerja di rumah, artinya ibu rumah tangga, hanya survive gitu. Nah Dava ini kasusnya adalah singletnya sobek Bu, sobek.
dia cerita gitu langsung. Aduh, Dava ini sobek ya ininya, apa tuh baju dalamnya. Iya Bu, kenapa apa? Nanti kalau ada rezeki, Ibu belikan gitu. Kenapa sih harus ada rezeki? Kenapa nggak sekarang gitu? Kan kalau ada ayah mah langsung beli, itu permasalahan dia. Nah terus saya di situ ibu saya langsung nangis. Kenapa sih mama kerjanya di sini? Gitu, itu kan permasalahannya udah gitu ya, berbeda antara. Nah setelah itu terus apa Dava ininya? Mama nangis Pak. Setelah itu membuat Dava sakit apa? Membuat kesalahan yang besar dalam hidup Dava gitu. Sudah membuat merasa bersalah. Dia sambil gini, udah gini. Kamu membuat kesalahan, kamu telepon ibu kamu, kok minta maaf. Tapi dia memang langsung minta maaf. Saya briefing lah gitu kan, maksudnya ini kamu yang harus bilang. Awalnya, kasih tahu gitu ya cara minta maafnya ngomongnya. Dia ada sampaikan, mohon maaf ya mas, tapi kamu ngulangi ini kembali. Waktu itu kamu pernah bilang seperti ini ke mama. Tapi mengulang kesalahan gitu. Betul, tapi Dava janji, Dava bersyukur gitu lah. Ya sejauh ini alhamdulillah nggak ada kasus. Seperti Dimas ya. Iya. Jadi memang gini mungkin Bu ya, ada anak yang memang bisa diajak komunikasi untuk menyelesaikan permasalahannya dan kesalahan-kesalahannya. Ada juga memang anak karena keterbatasannya susah untuk diajak komunikasi. Ya gitu ya. Jadi nggak bisa diterapin ke semua anak ABK Iya ya. betul. Dan hal ini sekitar restitusi ini memang betul tidak bisa diterapkan pada anak-anak, terutama anak-anak yang tidak bisa komunikasi, gimana cara ngomongnya ya ke anak mereka. Cuma ya mungkin dengan cara mengesapnya, memeluknya, atau ya dengan cara apalah agar mereka paham gitu ya. Mungkin kalau menurut saya baik Ya. lagi Bu, Ya, silakan, boleh. kitanya ngulik lagi ke si anak-anaknya bagaimana gitu. Nggak bisa pacuan ini teori itu emang ada ya. Cuman di lapangan tuh beda gitu. bagaimana kebutuhan mereka ya. Emang Perorangannya emang beda. dari dulu juga praktisi teori sama lapangan tuh kan selalu Berseberangan. berbenturan lah gitu. Kalau yang gini Pak mungkin yang membuat teori itu ingin yang terbaik ya, ingin yang ideal. Idealnya Ya, ambil yang ingin ideal. yang ideal seperti itu. Tapi ketika di lapangan itu diserahkan kepada kita, gitu. Tapi kita ingin mempraktekkan yang ideal itu. Tapi ketika yang ideal itu tidak bisa, ya udah kita bikin yang kita. ala kita, tapi tidak sampai menyakiti, tidak sampai membuat rasa bersalah. Kita orang banyak namun membuat ada orang yang membuat rasa kita bersalah. Nih, pembuat orang merasa bersalah, kumanya orang asal salah kepikiran gitu ya. Bu yang teh meuli kitu gitu kan. Asa abdi teh kepikiran gitu, asa bersalah gitu. Akhirnya ya tobat gitu ya, minta ampun gitu, atau minta maaf gitu. Ya mungkin itu ya. Karena di SLB mah unik-unik ya Bu ya. Jadi ini ada hal yang memang bisa diinikan, terutama kepada yang ringan. Ya, anak-anak yang ringan. Kalau yang berat kayak tadi anak DS nih, Down syndrome dengan keegoisannya yang tinggi, bisa nggak sih diterapkan kayak gini Pak, Ibu? Coba ada pendapat nggak, bisa nggak diterapkan? Nah, gimana bisa nggak? Lama mungkin ya prosesnya. Nah, bisa nggak? Ini nih, yang manajer ini bisa nggak? Bisa aja sih Bu. Bisa. Tapi dilihat dulu IQ-nya berapa. Nah, mungkin dengan alat kita ya. DS. Iya. Enggak IQ Contoh kan. nih, yang DS. Dengan alat kita mungkin ya caranya. Cara manajer tapi ala-ala kita kan dia nggak bisa komunikasi gitu ya. Kan dari segi perilaku juga kan Bu. Nah, iya. Egoisan. Kayak egoisannya gitu ya. Kalau di anak normal ini mah sangat-sangat bisa untuk diinikan. Ini mungkin secara umum ya. Iya. Pada dasarnya secara umum, tapi kita bisa berusaha untuk memakainya juga. Nah itu mungkin ya. Nggak tahu nih kalau kelas Bu Ani, apalagi komunikasinya susah. Kebutuhannya bukan itu. Iya, anak-anaknya autis gitu kan. Kebutuhannya bukan untuk. Karena pada dasarnya Kasih sayang. mereka yang harus ngikutin kita. Kita yang harus ngikutin mereka. Gitu. Kita harus mengetahui kebutuhan mereka apa sih gitu kan ya. Makanya di sini ada assessment. Ya, ada pendapat lagi mungkin yang lain? Sama sedikit tadi. Ya. Mungkin dari peran orang tua, Bu. Nah, betul. Bantu juga. Betul. Jadi pengalaman Salman, nah kan sedikit banyak orang tuanya tuh cerita tentang kenapa sih Salman bisa subhanallah ya teh 30 lah ya, bukan juz 30 juz. Iya. Itu tahu gitu. Hafal, bukan hafal. Secara inilah ingat gitu. Iya. Juz 30 kan berulang ya? Iya, Sering betul. diulang. Terus Iya. lagi ngapain Al-Baqarah pada saat itu. Nah,
ternyata memang peran orang tua itu sangat penting. Dia tuh titik baliknya tuh sangat penting seperti itu karena orang tuanya merasa ada bukan sakit hati, termotivasi oleh temannya yang di SD pada saat itu SD IT bahwa ya Salma tuh nggak bisa, kan inklusi ya Bu ya? Iya. Salma tuh nggak bisa apa-apa, terus dibully setiap hari. Itu jadi ada yang menjadi sedia betul, gitu ya betul. sekolahnya. Jadi sebetulnya bukan dari Salmanya sendiri yang jadi aware gitu, tapi mungkin peran orang tua yang terus ngedorong, nge-push. Kemudian ada juga mungkin gurunya gitu ya. Tapi menurut saya sih peran orang tua tuh lebih besar. Setuju Pak. Jadi di sini juga sama Bu ya. Ketika anak yang bolos itu ya, bukan bolos atau namanya, telat masuk. Di sini di kita itu harus kerjasama dengan orang tua. Di si orang tua nantinya ada telat oke kan. Tadi kata si Pak, udah nggak ada yang ngebangunin, ibunya ke pasar gitu ya. Pulangnya teh siang. Iya, ayahnya juga apa gitulah banyak alasan. Berarti kita sama orang tua juga, peran orang tua sangat penting di sini. Untuk anak-anak kita, khususnya anak-anak tunagrahita ya, anak-anak difabel. Nah itu mungkin ya. Nah, ada lagi kan? Iya siang betul Bu. Orang tua Iya. Apalagi boys ya, anaknya berat ya Bu ya. Dan itu memang berbeda anak-anak kita mah. Makanya disiplin anak luar biasa dengan anak-anak umum itu berbeda mungkin dari segi kehadiran. Karena pertama yang autis nih kayak kelas Bu Uji ya, kayak Ramdan. Dia tuh pola tidurnya kan berubah. Ya, siang jadi malam. Siang jadi malam. Jadi ketika tidak masuk pun kita maklumi karena memang susah kan, anaknya udah mau bisa berat gitu. Jadi hal-hal yang itu banyak yang harus kita maklumi gitu ya, kita pahami itu mungkin ya di sini. gas dagang apa namanya kita mah Iya. Iya mama harus beres. Terus sampai jam berapa asal sekolah asal jadi Ya mungkin itu ya Bu ya. Kalau jadi kesimpulannya segitiga restitusi ini bisa kita laksanakan ketika anak-anak itu ada pada batas-batas yang ringan ya, yang bisa komunikasi dengan kita. Kalau yang berat-berat atau anak-anaknya yang sedang itu kita bisa dengan dukungan orang tua. Bisa kita lakukan tapi dengan dukungan orang tua. Kita komunikasikan dengan orang tua dan orang tua yang mendukungnya gitu ya. Mungkin itu mungkin ya. Ya Bu Lana seperti itu. Ya. Mungkin cukup sekian ya acara diseminasi ini dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu buat kita dan bisa diterapkan di sekolah untuk menjadikan anak-anak kita orang-orang yang bertanggung jawab, berakhlak mulia, disiplin, yaitu. Ya terima kasih saya ucapkan. Ditutup dengan bacaan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. senang sekali melakukan segitiga restitusi. Saya dapat mencari solusi. Terima kasih.